Mendengar pernyataan dari Pak Zudan ini melihat nantinya NIK ini ataupun IKTP jadi lebih simpel begitu ya, karena nantinya hanya satu kartu yang berada di dompet dan bisa digunakan untuk semuanya. Nah, ini kalau lihat dari segi keamanannya bagaimana sih Pak Ruby? Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi kalau dari segi keamanan, single identity number menggunakan nomor apapun yang ditetapkan pemerintah mestinya akan disiapkan yang proper seperti disebutkan Pak Zuldan tadi. Tetapi yang menjadi concern kami adalah kita sebagai masyarakat juga praktisi security, concern kami adalah penerapan Undang-Undang HPP ini. Semoga ke depannya penerapan sistemnya itu benar-benar bisa dipikirkan terkait hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Mohon maaf Pak Zuldan, kalau NIK itu sudah disepakati memang mau menjadi single identity number, yang kita pertanyakan kembali adalah bagaimana dengan kebocoran data BPJS yang terjadi beberapa bulan lalu. Dari pemantauan kami, dari analisa kami berdasarkan kebocoran tersebut, data tersebut confirm adalah data yang berasal dari sebuah instansi pemerintah yang memiliki seluruh NIK warga negara Indonesia. Nah, 270 jutaan data NIK yang sudah beredar karena kebocoran data salah satu instansi yang berhubungan dengan kesehatan tadi, itu sudah ada di internet, sudah ada di dark web, sudah ada beberapa pihak yang mengakses, melihat. Nah, tidak hanya dari data BPJS yang pernah bocor, tetapi juga kita mengacu ke data-data lain, misalnya data KPU beberapa tahun lalu juga pernah bocor, tahun 2014, juga terkait NIK. Nah, maksud saya adalah gini, kalau concern terkait security, biasanya single identity number itu akan bersifat sangat rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain selain individu itu sendiri. Sedangkan single identity number yang ditentukan di Indonesia NIK ini sudah ada tersedia banyak, bahkan hampir seluruhnya, kalau kita tidak bisa bilang seluruhnya sudah ada, itu sudah bocor. Nah, sehingga kembali nanti akan kebijakan dari Kemendagri sendiri sebagai yang data ownership terkait NIK ini, tinggal penerapan kepada sistem-sistem yang akan diintegrasikan nanti, sehingga memastikan bahwa tidak hanya dengan cara memberikan, mengetahui ataupun menyebutkan NIK saja, tetapi memerlukan parameter-parameter lain, dikarenakan single identity number di Indonesia agak berbeda dengan sifat yang pada best practice single identity number di internasional. Bisa langsung ditanggapi nih Pak dengan belajar begitu ya dari kebocoran data yang ada di BPJS dan resiko-resiko yang ada, sebenarnya untuk langkah pencegahannya sejauh ini seperti apa Pak Zudan? Ya, saya kira benar ya yang disampaikan Mas Ruby tadi ya. Terima kasih Mas Ruby banyak mengingatkan. Saya sering mengikuti tulisan-tulisan Mas Ruby Alamsyah ini. Di Indonesia itu Mas Bram, Mas Ruby, tampaknya kepedulian kita terhadap data itu belum tumbuh bagus, termasuk lembaga-lembaga pengelola data. Bahkan banyak lembaga itu memasang NIK penduduk di dalam websitenya. Contoh seperti KPU. Itu nicknya dipasang lengkap, mestinya kan cukup nama saja. Calon presiden nama, wakil presiden nama, tidak perlu sampai NIK-nya. Nah, kemudian yang sedang kita kembangkan adalah bagaimana agar di dalam semua pelayanan itu menggunakan basis minimal two factors authentication. Ada 2 syarat untuk bisa melakukan autentikasi tidak hanya dengan NIK. Misalnya NIK dengan biometrik sidik jari, NIK dengan foto wajah, NIK dengan tanda tangan digital, misalnya seperti itu. Nah, ini yang sedang kita dorong kepada berbagai lembaga. Yang ketiga, kita meminta begini Mas Bram, Mas Ruby, semua lembaga yang mengelola data itu harus concern dengan perlindungan rahasia data pribadi. Kalau mereka membocorkan, mereka harus tanggung jawab penuh untuk aspek perdata, pidana, dan administrasi. Karena saat ini memang data kependudukan kita
itu sebelum terintegrasi dengan Dukcapil, masing-masing lembaga itu sudah menyimpan sendiri-sendiri. BPJS dulu sudah menyimpan sebelum kerjasama dengan Dukcapil, itu sudah ada Askes, data Askes. Kampus-kampus menyimpan data mahasiswa. Mereka mengumpulkan dari mahasiswa yang mengisi formulir. Badan Pertanahan Nasional punya data terkait dengan data penduduk terkait dengan kepemilikan lahan. Polisi punya data penduduk terkait dengan siapa yang mengajukan SIM, dan seterusnya. Perbankan punya data nasabah. Jadi saya sih berharap besar agar berbagai lembaga yang mengelola data itu betul-betul concern minimal 3 line of defense-nya untuk menjaga perlindungan data dari sisi awareness, aplikasi, infrastruktur, itu semuanya mengarah kepada perlindungan rahasia data pribadi.